Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknik ponsel online LPK Kuantum Telekomunikasi Semarang dimanapun berada, baik dari ujung timur sampai ujung barat, Indonesia, selatan, utara, bahkan kawan-kawan yang dari Malaysia. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara menggunakan Borneo skematik atau kita mengenal komponen-komponen, tentu install dulu ya. Bagi kawan-kawan yang sudah dapat, kita install dulu Borneo skematiknya. Ayo, siapa aja yang belum dapat nih? Ya, silahkan japri Mbak Ika. Jadi kawan-kawan, sebelum kita mengenali komponen-komponen, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengaktifkan atau mengaktifasi Borneo skematik. Jadi kawan-kawan, silahkan buka situsnya Borneo skematik, yaitu updateborneo.com. updateborneo.com. Apa Borneo skematik ya? Kita download dulu dari updateborneo.com. Di bagian bawah di sini ada setup Borneo skematik. Kita download. Kita download, selesai. Dia udah terdownload begitu. Nanti langsung kita install. Sudah, ini dia. Nah, untuk yang baru pertama kali menginstal, kawan-kawan, wah ini 2 kali masuknya nih, 3 kali bahkan. Ya, jadi untuk pertama kali kawan-kawan klik register new user. Klik ini dulu. Klik register new user, lalu kawan-kawan masukkan nama, nomor KTP nggak perlu ya. Jadi cukup nama saja, misalnya ini apa ini. Nah, kemudian emailnya apa, misalnya ini, misalnya. Lalu nomor HP-nya 089898989 misalnya 77. Nah, kemudian password bebas ini ya. Password bebas, misalnya 123. Oke, nah lalu masukkan kode aktivasi yang diminta ke Mbak Ika, yang diberikan oleh Mbak Ika. Lalu ini klik centang, lalu sign up. Maka kita sudah berhasil mendaftar. Belum ada laptop, notebook, komputernya Mbah, pakai Android bisa pasang Borneo-nya Mbah? Nggak bisa Bang, nggak apa-apa ya, pending dulu nggak apa-apa, nyimak dulu, nanti kalau pas butuh juga bisa minta screenshot ke kawan-kawan yang ada, yang punya, atau langsung ke admin, ke Mbak Ika boleh, ke Bang Habib boleh, ke saya juga oke. Ya siapa yang sempat nanti untuk screenshotnya. Jadi kalau sudah download seperti ini, sudah aktivasi, maka kita kembali ke aplikasinya. Barulah kita login, masukkan tadi namanya, misalnya di sini. Nah, kebetulan saya pakai nama Tommy Ganteng, karena memang benar-benar ganteng saya ya. Tuh kawan-kawan lihat aja tuh, ganteng banget kan? Harus percaya diri dong. Masa saya cantik? Oke. Nah, passwordnya kawan-kawan masukkan, lalu login. Login, kita akan dibawa ke sebuah tampilan. Jadi nanti kita pengenalan komponen ini sambil belajar Borneo. Nah, ini tampilan Borneo. Dari tampilan ini, ya banyak bagian-bagian yang bisa kita klik. Kalau kita scroll ke bawah dulu, ini tampilannya seperti ini sampai ke bawah. Ini ada Brutally Daily Update, jadi apa saja yang mereka update di Borneo ini setiap harinya. Kemudian di sini ada kolom request content. Jadi kalau kawan-kawan pengen request handphone apa yang belum ada di Borneo, bisa cantumkan di sini. Misalnya modelnya Samsung. Samsung apa nih? Samsung tipe SM A505 misalnya. Nah, bagian apa yang belum ada, misalnya ini kawan-kawan tinggal ketik di sini. Oh, kita butuh PCD, part compatible device. Bagian apa? Kode komponennya nanti bisa kita cantumkan di sini lalu submit. Oke, nanti baru saya jelaskan bagian-bagiannya biar lebih komplit. Yang jelas request content ini apa yang kita inginkan dari Borneo ini bisa kita sampaikan, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Borneo skematik. Baik, bagian yang pertama, oh iya, di sini nih, yang kedap-kedip ini ada tutorial ya.
Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, kawan-kawan bisa masuk tutorialnya. Klik yang bahasa Indonesia. Nah, nanti kita dibawa ke situsnya. Ya. Kita dibawa ke situsnya mana? Oh ini nih. Nah, ini tutorial semua isinya nih ya. Ya, kawan-kawan bisa cek di sini tutorial Borneo skematik. Ini banyak banget nih, apa nih? Ini di sini video-video tutorialnya, panduan penginstalan, mendaftarkan akun, memperpanjang akun, panduan register dan lain sebagainya. Ini jauh lebih komplit, lebih jelas insya Allah dari timnya Borneo skematik. Oke, itu tutorial. Kemudian ada bug report. Jadi ketika kita menemukan kasus kendala di pemakaian Borneo skematik ini, kita bisa klik bug report ini. Nah, kita juga akan dibawa ke chat WA. Jadi nanti apa yang kita rasakan, kita keluhkan, itu sampaikan saja di sini. Sampaikan di sini ya. Oke, itu bug report. Kemudian ada kontak support. Ini sama juga, kita akan dibawa ke chat WA. Apa yang akan kita keluhkan, apa yang kita sampaikan di sini langsung disampaikan ke tim dari Borneo skematik ini. Baik, 3 bagian di sini. Kemudian ada bagian-bagian di sebelah kanan atas. Ya, ada bagian-bagian di sebelah kanan atas. Di sini yang pertama ada mobile content, main konten ya, main konten utamanya. Nah, ini yang paling membantu kita nih, banyak banget nih fungsinya. Kemudian ada apa ini? Ada laptop ya, Mac, Mac, content of Mac device di sini. Konten Mac, kemudian ada konten laptop, ada PCD, komponen PCD, part compatible device, yaitu komponen apa saja yang sama dipakai di handphone apa saja ada di sini di komponen PCD ini. Kemudian di sini ada juga Borneo Data Work. Borneo Data Work ini adalah kumpulan kasus-kasus yang terselesaikan. Oh, sorry, bukan ya. Ini Borneo Data Work ini isinya firmware, ya. Yang kumpulan kasus itu complete repair dokumen. Ya, salah saya. Jadi Borneo Data Work ini isinya adalah firmware yang sering dibutuhkan. Kawan-kawan bisa cek satu persatu. Oke. Lalu ada ini tadi complete success story, repair list. Jadi kasus-kasus yang pernah diselesaikan. Oke, kawan-kawan bisa cek nanti. Intinya cukup aktivasi. Lalu di sini ada share result. Ini ada user profile tentang diri kita sebagai pemakai dari Borneo skematik. Baik. Yang paling utama di sini. Nah, kita klik. Yang paling utama ini ada apa? Mobile phone content. Baik, sudah muncul di sebelah kiri ini. Ada 4 bagian di Borneo skematik, khususnya mobile content ini. Yang pertama mobile phone solution, lalu ada system on chip atau SoC, lalu ada IC data sheet dan IC dioda value. Baik, yang pertama ini begitu kita double klik, maka akan muncul deretan merek-merek handphone dari A sampai Z. Di dalamnya ada tipe HP. Di dalam tipe HP ada bitmap, ada dioda, ada hardware solution, dan voltage. Nah, bahkan ada yang kadang lebih komplit. Ada mungkin yang sedikit kurang nih. Contoh, 3 ini aja yang kita buka tipenya berbeda-beda. Ya, dari yang poin 1, 2, 3 tadi ini berbeda. Nah, ada tempat lain yang jauh lebih komplit lagi biasanya. Misal, saya buka Samsung, saya buka A series, saya buka A125 misalnya. Ini lebih banyak lagi nih isinya. Bitmap, dioda, hardware solution, skematik, smartboard, thermistor, serta voltage. Kawan-kawan jelajahi
coba jelajahi satu persatu. Ya, ini kita buka dulu yang Samsung aja lebih komplit. Yang pertama ada bitmap. Ya, di Samsung pula. Di semua merek, hampir di semua merek ada bitmap. Bitmap ini adalah gambaran atau foto dari sebuah smartphone, sebuah PCB yang mana sesuai dengan tata letak komponen-komponen yang ada di PCB. Jadi bitmap ini adalah map atau peta letak-letak posisi sebuah komponen dalam PCB. Di bitmap ini kalau kita lihat ya sama persis dengan PCB. Ada 3 warna dominan di sini. Ada 3 warna dominan. Ada warna kuning, warna abu-abu, dan warna biru. Bitmap ini menunjukkan hubungan atau konektivitas antar komponen. Sekali lagi, bitmap ini adalah atau menunjukkan konektivitas antar komponen. Jadi contoh nih, kita nanti menemukan misalnya ada satu komponen nih. Ini contoh, kita ambil salah satu. Begitu kita klik, ya, begitu kita klik kawan-kawan, klik aja di sini yang warna kuning ya. Jadi yang bisa diklik itu adalah yang warna kuning. Begitu kita klik, maka akan tampak garis yang menghubungkan komponen tersebut terkonek dengan komponen apa saja di dalam PCB ini. Contoh seperti ini. Nah, nanti nampak garis warna hijau. Oke? Inilah yang menunjukkan hubungan antar komponen tersebut. Nah, contoh nih, nah, sembarang apa saja kita klik yang warna kuning maka akan nampak, oh dia terhubungnya ke sini begitu. Jadi kita nggak perlu buka skema, dari sini langsung kelihatan. Klik kaki IC ini, oh dia terhubung ke sini gitu. Berarti hanya 2 dong kalau kayak gini. Oke? Nah itu yang warna kuning. Di sini pun nanti ada ciri khas. Ada komponen kecil-kecil yang seperti ini. Apa ini nantilah urusan nanti ya. Yang penting kawan-kawan paham dulu cara menggunakannya. Kalau ada komponen yang kita lihat kedua komponen kecil ada 2 titik atau 2 kaki seperti ini. Yang berwarna kuning berarti komponen tersebut sebagai penghubung. Sebagai konduktor. Sebagai jembatan. Sehingga apa? Begitu contoh ini tadi, ya, tadi saya klik di sini atau saya pindah dulu ke lain ya. Nah, ini tadi saya klik salah satu dari 2 warna 2 kaki ini, maka klik. Ternyata kaki yang sebelah kiri terhubung dengan komponen ini. Apa ini? Nanti. Lalu, sebenarnya antara kaki kiri dan kaki kanan ini terhubung kawan-kawan. Terhubung. Artinya, begitu kita klik ini, nanti akan kelihatan, oh ternyata ini masih terhubung dengan komponen lainnya. Jadi kalau 2 kaki warna kuning seperti ini kita istilahkan, ini kakinya masih open, masih terbuka. Satu kita klik, maka masih terhubung dengan kaki yang lain. Jadi nggak berhenti masih kita dalam membacanya. Baru klik lagi nih, cekrek. Nah, ini juga masih terbuka. Ya kayak main domino gitu loh. Nah, ini masih terbuka nggak? Masih ini. Kita klik lagi. Sampai dia close. Ini masih nggak? Berarti ini masih terhubung. Ini masih terhubung. Oh, ini masih terhubung. Nah, ini lagi. Masih terhubung. Kayak main domino aja. Jadi kaki yang warna kuning di sebelahnya itu masih terhubung. Masih nih. Nah, ternyata dia notoknya berhentinya di komponen ini. Udah selesai. Sebenarnya ini pun belum selesai, ya sebenarnya. Tapi secara sepintas, satu sisi, ini kita anggap close. Dia berhenti di komponen ini. Seperti itu. Jadi kalau ada dua kakinya kuning, berarti satu kakinya terhubung, seperti ini. Satu kakinya lagi juga tetap terhubung dengan komponen lain. Nah, sampai dia close. Jadi kalau kita gambar, ini close-nya, tertutupnya sampai di IC ini. Thread masuk ke sini.
nyebrang ke sini, cekrek, nyebrang ke sini, close di komponen ini. Selesai. Oke. Insya Allah sederhana ya ini ya. Oh, hanya panjang. Baik. Jadi warna kuning adalah jalur penghubung antar komponen. Jalur kuning adalah penghubung antar komponen, kaki yang menghubungkan komponen ini dengan komponen lainnya. Klik ini, nah kelihatan. Oh, close sampai di sini. Udah selesai, kita tidak bisa cari tahu lagi. Kaki satunya bagaimana? Klik. Oh, close nggak? Udah close. Tapi sebenarnya masih terbuka di sini. Kenapa? Kakinya cuma 2 yang berfungsi. Nah, dia terbukanya di sini. Cekrek. Close selalu di IC ya, Mbak? Nah, close rata-rata di IC. Iya. Tapi nggak semua. Ada juga di komponen pasif. Close-nya di komponen pasif ada. Tapi memang banyak-banyaknya itu ada di IC. Nih contoh nih kan ya. Ini tadi sambungan nih. Nah, seolah-olah close tapi nggak, tetap. Karena bisa jadi tadi misalnya dia berhenti di sini nih. Ya. Close seolah-olah. Padahal bisa jadi kaki ini masih terhubung dengan kaki yang lain. Misalnya contoh. Nah, jadi otomatis dia ke sini. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Jadi kapan close-nya gitu kan. Ya sampai betul-betul kalau kita temukan memang tidak ada hubungan lagi dengan kaki-kaki yang lain. Seperti itu. Jadi tidak selalu di IC. Ada juga close-nya itu di komponen pasif. Kenapa? Udah notok. Misalnya contoh, dia close-nya di situ, di sini misalnya. Klik. Nah, ini enggak ya. Yang satu kaki abu-abu. Nah, ini belum close nih. Belum habis jalurnya. Masih terbuka di sini. Oke? Seperti itu kawan-kawan. Jadi warna kuning itu adalah jalur, warna abu-abu itu adalah ground, dan yang warna biru adalah NC alias not connected, jadi tidak terhubung kemanapun, hanya kaki pelengkap saja warna biru, tidak bisa kita klik juga nih, ya, tidak bisa kita klik. Itu bitmap, ini penting banget kawan-kawan bitmap ini. Apalagi kalau kita ketemu kasus putus jalur. Misalnya ini jalur kamera nih. Ini jalur kamera. Seharusnya dia kuning. Tapi kita lihat di realnya dia korosi. Kakinya hilang. Kita nggak tahu dia terhubung kemana. Nah lewat bitmap ini kita bisa cari tahu. Tinggal kita klik nih. Oh ternyata kaki yang paling pinggir dia terhubung ke sini nih gitu. Ke sini. Ya. Nanti tinggal kita jumper dari kaki yang ujung ini ke komponen ini. Tinggal kita jumper. Jadi dengan bitmap memudahkan kita untuk menelusuri alias tracking jalur. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya buat bahasa sesederhana mungkin sehingga kawan-kawan nanti mudah paham, mudah dalam menerapkan apa yang saya sampaikan. Oke. Sebelum saya lanjut di bitmap ini ada beberapa bagian di atas ada enable effect. Ada enable effect. Kita klik, maka di sini kayak ada efek. Ini kedap-kedip lalu garisnya berjalan. Nah, ini menandakan ini terhubung. Oh ya terhubung gitu ya. Masalah panah atau arah efeknya itu jangan dipikirkan. Oke, kemudian ini kalau enable effect, ini kita bisa klik juga show pet info. Show pet info mana dia? Ini ada efeknya. Tidak ada efeknya ya show pet info. Saya juga nggak pernah pakai nih. Tidak ada, abaikan. Enable PCB mapping. Ah, ini mapnya. Contoh, misalnya ini kita klik, kalau ada keterangannya, ini U2004,
padnya U2004, ada ground, pin 1, pin 2, pin 3. Ya, keterangan tentang komponen ini. Lalu ini kita close, ada show line. Ya, ada show line. Kita lihat. Ini tadi ada garisnya. Kalau show line-nya kita hilangkan, maka garisnya akan hilang. Yang tinggal tersisa adalah kedap-kedip. Kedap-kedip seperti bintang di langit. Hide info label. Info label. Set. Nggak ngefek. Ya. Kemudian enable PCD. Ya, enable PCD ini enak nih. Penting ini enable PCD. Enable PCD ini PCD, path compatible device. Jadi kalau ada komponen yang kita pengen tahu dia kompatibel dengan apa, bisa kita cari tahu di sini sebelah kanan. Begitu kita klik, oh ya ini tidak ada, gitu kan? Ini ada ndak? Nah, yang lainnya. Nggak ada, nggak cocok, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang sama, maka kita bisa lihat efeknya di situ. Ini tidak nampak tapi. Oke. Ini menu-menu yang di atas. Ini ada 2D. Oh. Ya. Gambarnya aja, kalau 2D-nya ini kita hilangkan. Jadi seperti ini. Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi sekali lagi, bitmap ini fungsinya adalah untuk mengetahui jalur atau konektivitas dari masing-masing komponen yang ada di sebuah PCB. Kaki-kakinya itu terhubung kemana saja. Misal nih contoh, kita ngangkat IC power. Ini kebetulan IC power. Kok hafal Mbah? Kok tahu? Yang terlihat dari komponen-komponen kecil yang banyak ini, biasanya ini IC power. Misalnya waktu kita mengerjakan IC power, udah kita angkat, ternyata ada kaki yang hilang. Kaki yang hilang tuh ini misalnya. Kita klik. Ya. Maka ya. Dari sini kita bisa tahu, oh, komponen atau kaki ini berfungsi. Dia terhubung dengan kapasitor ini, atau kalau mau kita show line ya. Banyak nih, nggak cuma satu. Banyak, dia terhubung kemana-mana nih. Ya kan? Dari sini. Boleh hilang nggak? Ya nggak boleh, harus di jumper. Jumper kolong nanti namanya. Jumper jadi di PCB ini kita bikinkan kaki baru. Supaya nanti terhubung ke sini. Seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan temukan nanti ternyata alhamdulillah hujan deres. Mudah-mudahan tidak mati lampu ya, sinyal tetap stabil. Tidak jadi pergi Mbak Ika. Baik, nah. Oh, ini Sopat Info. Ini yang terbaru dari Borneo kayaknya. Termasuk ada dioda value-nya tadi baru diumumkan. Jadi di tiap kaki, di tiap komponen itu ada dioda value-nya. Ini Sopat Info ini loh. Ah, nih. Tapi meribeti ya, banyak gambar-gambar tulisannya gitu. Sebentar. Ya, silakan Mbak sih. Sini, pacaran kita sini. Ya. Ini loh dikasih kursi biar enak duduknya. Baik, kawan-kawan. Jadi ketika kita mengerjakan IC contohnya atau melihat komponen apapun, kalau ada kaki yang hilang, kita bisa pastikan atau bisa kita cari tahu kaki tersebut berfungsi atau tidak, terhubung kemana saja, perlu kita ambil tindakan untuk jumper atau tidak dari bitmap ini. Contoh kita ngangkat PA, ini PA nih, ngangkat PA, kecabut nih kaki yang ini gitu. Boleh diabaikan nggak? Boleh diabaikan nggak? Nggak boleh, ya, tidak boleh diabaikan. Karena apa? Ini terhubung ke komponen ini. Dan ini belum close. Di sini kita lihat, ini belum close. Masih ada ini. Kita klik lagi. Ternyata dia nyambung kemana? Tuh, muter lagi. Ya.
Muter. Kemana dia? Saya tarik. Ikutin garisnya. Close nggak dia nantinya? Ternyata close-nya di CPU. Nggak boleh putus tuh kaki. Ini kalau sampai ini putus, sinyal nanti nggak ada nih. Sinyal nggak ada. Kenapa? Terhubungnya ke SOC atau CPU. Berarti CPU itu beri perintah ke IC PA ini lewat jalur yang saya tunjukkan ini. Seperti itu. Ini tolong dong ganti alasnya. Tarik dulu, dilepas. Nggak enak. Nggak bisa, itu nggak bisa, nggak enak. Kertas putih harusnya. Oke. Baik, kawan-kawan. Saya cek komentar ya. Saya cek komentar, pertanyaan. Garis tengah itu yang nggak nyentuh kaki berarti nggak terhubung ya Mbah? Betul. Jadi yang nggak nyentuh kaki nggak terhubung Bang Sandy. Lalu ada Bang Aiman Risna, Bang Agus Taufik, Bang Zulkarnain. Mbah, kalau garisnya melewati komponen tapi di komponen tersebut tidak dikasih tanda titik, artinya tidak tersambung dengan komponen tersebut ya. Betul. Jadi sama dengan pertanyaan Bang Sandy tadi. Nggak ngaruh, walaupun dia seolah-olah lewat di atas komponen. Contoh nih, ya contoh. Nah kayak gini kan lewat nih, lewat di atas komponen nih. Cuman nggak ada titiknya, ya tidak ada titik. Berarti memang tidak nyentuh. Atau contoh salah satu, mana ya, yang kompleks guys. Kita cari yang kompleks. Ini misalnya. Nah ini kompleks nih. Apalagi yang tidak, jadi patokannya kawan-kawan supaya mudah nanti enable efek saja. Supaya nanti betul-betul kelihatan. Ini nyentuh, kena enggak kakinya gitu. Terhubung enggak dia. Jadi kawan-kawan aktifkan fungsi enable effect. Karena kalau enggak kita aktifkan, maka ini show line-nya juga, maka nanti enggak akan kelihatan. Gitu. Nah, dan untuk memastikannya lagi, tadi garis dihilangkan ya nggak apa-apa malah. Show line-nya kita hilangkan. Ini yang berwarna merah, ini adalah yang saling terhubung. Cuman kalau nggak ada garis, kita nggak tahu nanti apakah hanya di blok ini saja atau ke blok lain. Saya coba nih, ini kan panjang nih. Nanti di sini nggak kelihatan kalau kita tidak aktifkan garis. Cuman kalau ribet, wah garisnya ini nyerimpeti gitu ya, nutupin gitu kan. Nah ini show line-nya kita hilangkan saja pas di area ini gitu. Jadi kadang kita aktifkan, kadang tidak gitu, tergantung kebutuhan. Seperti itu ya, Bang Zulkarnain dan Bang Sandy. Ada Bang Bagus, Mbak ajarin jumper. Yuk, kita ajarin jumper, tapi nggak hari ini ya. Nggak hari ini Bang Agus. Nanti pas materinya ada materi jumper. Belum ngerti maksudnya enable PCD. Baik Bang Ansori. Jadi enable PCD ini fungsinya adalah untuk mencari tahu komponen yang kita klik itu nanti ada ndak persamaannya dengan di handphone lain. Ada atau tidak persamaannya di handphone lain. Ini kebetulan pas yang kita klik nggak ada nih. Ya. Kalau dia ada, maka di sini akan muncul brandnya apa, mereknya apa. Oh, nanti dia sama dengan di Xiaomi tipe berapa, Xiaomi model berapa, lokasinya U berapa gitu. Akan ada muncul. Ini kebetulan nggak ada Bang. Kalau pas nggak butuh gini nih, nggak muncul dia. Ya. Nah, kebetulan di sini tidak muncul. Oke. Jadi intinya enable PCD ini adalah fungsinya mengaktifkan sebuah tampilan di mana di tampilan tersebut kita bisa mendapat informasi mengenai komponen-komponen yang sama di merek ataupun tipe lainnya. Seperti itu Bang Ansori. Ada pertanyaan lagi silahkan. Sambil jalan ya, sambil jalan. Kita tunggu pertanyaan. Nanti silahkan kawan-kawan ketik. Nanti saya baca. Baru kita bahas. Baik, berikutnya di bitmap ini cukup saya rasa.
Ada lagi pertanyaan seputar bitmap? Jadi intinya dia fungsinya adalah untuk menunjukkan ke kita komponen-komponen apa saja yang saling terhubung. Satu komponen kita klik, maka terutama yang kuning ya, akan terlihat dia terhubung ke komponen yang mana saja. Seperti ini. Dan ini tidak close. Wah, cuman di sini doang. Enggak, Mas Bro. Nih, di sini masih ada kuning yang lanjut ke posisi lain. Di sini juga masih ada kuning. Di sini masih ada kuning. Artinya nanti rangkaian ini masih terhubung ke komponen lain. Nih, seperti ini. Nah, jadi tidak berhenti sampai di sini. Juga, nih, kita klik. Oh, ternyata close-nya di IC. Jadi, kalau kita mau gambar bloknya, ini terhubung ke sini, terhubung ke sini, terhubung lagi ke sini, ini terhubung ke sini. Oh, close-nya di IC ini. Ini tadi close-nya di sini, di sini. Masih lanjut nih. Close nggak nih? Close nggak? Belum ya. Di sini masih ada kuning. Jadi kalau ada kuning nih, kayak kartu domino yang sama nilainya, sama angkanya ya, sama bulatnya. Satu sambung satu kan gitu. Nah, berarti masih boleh nyambung nih ke tempat lain. Gitu. Oh, close-nya ternyata di konektor. Gimana tahu mana yang IC power, CPU dan lain-lain? Nah, untuk cari tahunya bukan di bitmap, Bang. Masih ada bagian lain ya, Bang Ansori ya. Bukan di sini dia. Jadi fungsi bitmap ini murni adalah untuk mencari tahu jalurnya saja. Hubungan antar komponen. Komponennya apa? Ya enggak tahu saya. Ini apa, Mbah? Ya enggak tahu saya. Ya, enggak usah nebak nih. Karena kita klik enggak ada info nih. Ini komponennya apa? Cuman kodenya doang. Gitu. Jadi di bitmap bukan untuk mencari tahu apa nama IC atau nama komponennya, tetapi hanya sekadar mencari tahu komponen tersebut terhubung ke komponen apa selain dia gitu. Gitu ya Bang Ansori. Sabar ya, sabar. Aman. Nanti baru ada bagian sendiri. Ini cuma bisa membaca jalur ya Mbah ya. Tidak bisa melihat tegangan yang harus diterima berapa. Betul. Ya, betul Bang Rumput Liar. Jadi hanya melihat jalur saja. Fokusnya di situ. Walaupun kalau mau kita teliti lagi, di sini ada nih. Begitu kita klik nih ada tulisan net name VBAT. Berarti ada tegangan baterai. Gitu. Tapi tidak komplit, nggak asik ah. Kenapa? Fungsinya bukan di situ. Fungsinya hanya melihat jalur. Ini sangat simpel sekali daripada kita mencari jalur di skematik atau di diagram. Walaupun nanti masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Oke, tip Mbak sih. Oke. Udah ya, kemarin dengan Danur udah ada ya. Enak ya nyari ini. Jadi kalau memang kelebihannya ini, kalau ada kasus putus jalur, kena air, ataupun kita ngangkat IC, ada kaki yang hilang, buka di sini enak, langsung ketemu. Nyari short, nyari konslet nantinya. Ini juga enak banget. Misalnya kita pengen nyari tahu short sebelum on. Short sebelum on kasusnya adalah shortnya jalur VBAT dan VPH PWR. Tegangan baterai dan tegangan untuk kerjanya IC power ya. Maka begitu kita dapat kasus seperti itu, tinggal cari salah satu VBAT-nya saja di sini. Maka nanti tersangka-tersangka lain akan bisa kita temukan dengan mudah. Contoh, ini ada konektor baterai. Ini konektor baterai nih. Ya, ini konektor baterai. Kok tahu Mbah? Ya kan letaknya di bawah nih. Nggak ada tempat lain. Jadi ini pasti konektor baterai. Yang plus yang mana? Yang plus yang ini pasti, yang kuning. Yang min yang abu-abu. Ya, karena ini ground. Tadi kan ya, kuning itu jalur, abu-abu itu ground. Biru itu NC, not connected. Ya, kita klik yang warna kuning. Maka ini VBAT ini akan terhubung nih ke sini. Nah, inilah tersangka short sebelum on. Close sampai di sini? Belum. Di sini masih ada titik. Ya. Close sampai di sini? Yes. Close sampai di sini tegangan dari baterai.
Jadi tersangkanya berapa? 1. Nah ini tadi, ini ngelewati ya, kalau ini enggak. Ya. 1, IC ini tersangkanya. 2, naik ke atas 3, 4, 5. Nah, ini enggak tersangka. Kenapa? Ini jembatan. Ya. 4 barusan. Nah, 5 diodanya. 6, 7, 8. 8 tersangka febat di Samsung A125 ini. Seperti itu. Mudah. Caranya gimana? Ya kalau pengen isolir dulu. Dicopotin nih semua komponen yang terhubung ini. Dicopotin. Tapi nggak gitu caranya nanti. Ya, ada triknya. Supaya kita nggak capek-capek ngangkat semua. Sudah, itulah tersangka febat yang kita sinyalir. Mungkin ada yang konslet di jalur tersebut. Jadi dengan mudah kita temukan komponen-komponennya apa saja tersangkanya dengan cara buka bitmap ya, seperti ini. Oke ya, kawan-kawan. Bang Helgafa, maaf telat Mbah, habis ngoprek tadi. Siap. Yang penting jangan ngoprek anak orang loh ya. Ngoprek-ngoprek HP nggak apa-apa. Bitmap kawan-kawan sekalian. Berikutnya, ya bitmap ini kadang ada 2. Ada di bagian sub, bagian bawah ya. Sub PCB-nya, bagian bawah seperti ini. Board bawah ya. Nah, ini pun juga enak. Cuman kan board bawah karena murah ya, nggak usah ribet-ribet. Kecuali memang nggak bisa ditawar kayak Samsung. Dia harus pakai board bawah ori misalnya. Atau board bawahnya nggak ada yang jual. Nah, bermanfaat nih. Oke. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.